A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa nasara 'abdah wa azzazundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Shadaqallahul 'adzim. Ikhwatul iman rahimakumullah. Saudaraku sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin beserta segenap pengurus dan jamaah masjid Bekasi Utara ya, atau yang tergabung di dalam BKMM, juga yang tergabung di dalam Sahabat Al-Aqsa, yang mana pada alhamdulillah malah subuh pagi hari ini kita bisa silaturahim, bisa bermuajahah sebagai bentuk kepedulian kita ya kepada saudara-saudara kita di Palestina, yang mana kita tahu sejak 1947 sampai hari ini mereka mendapatkan perlakuan yang zalim ya, tidak saja dari bangsa Israel ya, atau orang-orang Yahudi, tetapi juga perlakuan zalim dari dunia internasional. Karena awal petakanya itu juga terkait dengan keberadaan yang namanya United Nations ya, PBB, yang membagi dua wilayah Palestina sejak 1947 sampai hari ini. Nah, oleh karenanya Bapak Saudara sekalian, kita manfaatkan momen hadirnya kita pada saat ini, berkumpulnya kita, bersilaturahimnya kita di tempat ini ya, sebagai jihad kita, jihad minimal ya. Labbaika ya Aqsa, labbaika ya Aqsa, labbaika ya Aqsa. Kita sekalipun berada di Masjid Al-Muhajirin, pada hakikatnya kita memenuhi panggilan Al-Aqsa sebagai wujud kepedulian kita, perhatian kita, dan pembelaan kita. Apa yang kita bisa, itulah yang kita lakukan insyaallah. Dan semoga ini tidak menjadi sesuatu yang sia-sia, tapi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Salawat dan salam pada yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kita tentang banyak hal di dalam menjalani kehidupan. Ya, termasuk bagaimana sebagai bagian dari umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak terlepas dari keberadaan saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, manakala mereka mendapatkan perlakuan zalim, manakala mereka dijajah, mereka diintimidasi. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita juga turut merasakan ya, bagaimana penderitaan mereka. Ya, karena baginda Nabi menggambarkan orang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Jika ada di antara bagian tubuh yang sakit, maka anggota tubuh yang lain juga turut merasakan sakit. Dan inilah yang kita tunjukkan ya pada pagi hari ini, dan bukan hanya kesempatan kali ini saja. Untuk seterusnya sampai kita mati, ya kita tunjukkan bahwa kita peduli. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah seorang mukmin yang menjadi bagian dari umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai nanti kita tidak diakui, bahkan diusir oleh Allah di padang mahsyar. Kenapa? Karena kita tidak bisa membuktikan bahwa kita ini adalah bagian dari umat Rasulullah Muhammad SAW.
Barang siapa yang tidak peduli akan urusan dari umatku, maka dia bukan menjadi bagian dari golonganku. Nah, ini ancaman berat Pak, dari Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah. Tema yang kita angkat pagi ini adalah terkait dengan bela Palestina, bukan sekedar solidaritas kemanusiaan. Kalau mungkin selama ini kita hanya fokus pada solidaritas kemanusiaan, maka apa bedanya kita dengan orang kafir, Pak? Mereka yang di New York, di Italia, di Roma, di Korea, di Jepang, di Spanyol, ya bahkan di beberapa negara Eropa, mereka bukan Muslim. Bahkan notabene jelas-jelas pemerintahnya menjadi pembela, penyokong orang-orang Yahudi Zionis. Mereka yang bukan Muslim menunjukkan kepeduliannya. Mereka demonstrasi menuntut kepada pemerintahnya, save Palestina, atau stop war in Palestina, stop attack in Palestina. Seruan mereka. Dan itu dipublish, diumumkan, disiarkan, sehingga menjadi perhatian dunia. Mereka bukan Muslim, Pak. Kalau itu yang hanya bisa kita lakukan, apa bedanya kita dengan mereka? Hanya sebatas kemanusiaan. Ya, hanya sebatas kemanusiaan. Padahal yang dituntut dari kita adalah lebih dari itu. Ya, bukan sekedar solidaritas kemanusiaan. Nah, ini yang kita mau buktikan. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, tentu kita sudah paham, kenal betul apa dan siapa itu Palestina. Ya, Palestina adalah bagian dari negeri Syam, dan keberadaan Syam tidak bisa dipisahkan dari ajaran agama kita. Ya, kita mengenalnya bumi Syam itu terdiri dari Suriah, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Ya, termasuk wilayah yang memang ditempati oleh entitas Yahudi saat ini. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah, Rasulullah banyak memberikan perhatian khusus ya, tentang keberadaan Palestina ini. Ya, bahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyampaikan berita kepada kita ya bahwasannya orang-orang atau penduduk Syam itu adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepada mereka. Nah, dalam riwayat yang lain juga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang-orang Syam ya. Bahkan beliau katakan tidak sejengkal pun ya kota di Baitul Maqdis kecuali Nabi atau malaikat pernah berdoa atau berdiri di sana. Ini diantara kemuliaan ya bumi Syam. Bahkan di dalam Al-Quran sekalipun tidak disebutkan secara khusus nama Palestina, tetapi dari ayat ini kita bisa tahu ya, surat Al-Isra ayat pertama ya, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basyir. Di situ disebut nama Al-Aqsa. Kalau kita bicara Al-Aqsa, pasti pikiran kita tertuju kepada satu tempat. Ya, tapi sayang Pak, kita selama ini sering dikelabui. Ya. Yang mana yang sebenarnya Al-Aqsa? Propaganda Yahudi ditunjukkanlah kepada kita yang kubah warna kuning. Ya, the Dome of the Rock. Ya. Dan mereka tunjukkan kepada dunia tuh aman-aman aja. Padahal sejatinya Al-Aqsa ini yang warna biru ini, Pak. Di mana Rasulullah memimpin para nabi dan rasul sebelum beliau untuk sholat berjamaah sebelum beliau Mi'raj. Ada yang menyebutnya dengan kubah Umar. Ya, masjid ini yang warna biru, bukan yang warna kuning ini kubahnya, bukan the Dome of the Rock. Nah, ini aja kita udah ditipu, banyak ditipu kita umat Islam. Seolah-olah bahwa Al-Aqsa aman-aman saja, padahal sejatinya ini sudah banyak kerusakan, Pak. Bahkan di bawahnya itu, ya, banyak sekali ditemukan terowongan-terowongan yang katanya orang Yahudi mereka mencari Haikal Sulaiman, ya, peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi di bawah komplek ini, Pak, ini memang satu komplek ya, Dome of the Rock dengan Kubah Sakrah ini atau dengan Masjid Al-Aqsa ini satu kompleks.
Ya, tapi sayang ya, banyak informasi yang kurang pas, informasi yang salah yang sampai kepada kita ya, bahwasannya kita ditipu ya oleh Yahudi, oleh oleh Zionis, bahwa Al-Aqsa itu adalah yang kita lihat ya, yang warna kuning itu ya. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, kita tunjukkan kepedulian kita. Apa yang kita bisa lakukan ya, sekalipun sebatas menginformasikan gambar yang sebenarnya dari Al-Aqsa itu yang mana, itu sudah merupakan bentuk kontribusi kita ya, bentuk partisipasi kita untuk memberikan informasi yang benar ya. Karena inilah sifat atau watak dari orang-orang Yahudi ya, bahwasanya mereka seringkali membuat propaganda, memberikan informasi yang salah ya, terkait dengan informasi yang berhubungan dengan Palestina. Ya, termasuk informasi awal sebelum serangan tanggal 7 Oktober kemarin. Ya, mereka sudah mempropagandakan bahwa Hamas menyembelih anak-anak, membantai kaum wanita dan lain sebagainya. Padahal jelas-jelas ya, berita tersebut juga dibantah oleh media-media Islam yang lain. Tetapi informasi itu sudah terlanjur dikonsumsi oleh dunia internasional. Ya, bahkan Joe Biden juga sudah menyikapi dengan penuh emosional bahwa itu dianggap sebagai berita yang benar ketika Hamas dituduh membantai ya anak-anak, membantai bayi, membantai kaum wanita. Nah, inilah jamaah sekalian, kita tahu bahwa mereka menguasai informasi, mereka menguasai teknologi, tetapi jangan sampai kita justru menjadi korban informasi dari mereka. Ya, karena kalau orang-orang munafik, orang-orang kafir membawa berita, maka semestinya kita harus tabayun. Ya, harus klarifikasi. Ya, jangan kita makan mentah-mentah informasi itu ya, sehingga pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, ada beberapa juga hadis terkait dengan Al-Aqsa ini. Di antaranya hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang larangan berpergian secara khusus kecuali pada 3 tempat. Nah, ini bagi yang Bapak punya banyak kelebihan rezeki ya, jangan sampai orientasi atau mindsetnya jalan-jalannya kemana Pak? Disneyland ya, jalan-jalannya ke Hollywood misalnya ya, jalan-jalannya ke Hong Kong ya. Sementara baginda Nabi menyampaikan kepada kita ya, tidaklah boleh menyiapkan perjalanan kecuali untuk 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa. Artinya apa jamaah sekalian? Yang menjadi prioritas kita ketika kita hendak melakukan safar, maka 3 masjid ini. Ya, di antara dengan ibadah umroh tentunya. Ya, laksanakan ibadah umroh ke Masjidil Haram, kemudian ziarah ke makam Rasulullah di Masjid Nabawi, dan juga bisa mengunjungi Al-Aqsa. Ya, tapi sayang ya jamaah sekalian, banyak orang-orang kaya, orang-orang berduit ya, ketika mereka mau holiday, mau traveling, maka yang jadi prioritas adalah bukan 3 tempat ini ya, tetapi mereka lebih bangga kepada destinasi yang lain ya, katakanlah seperti Eropa ya, Jepang, Korea dan sebagainya. Ya. Baik, masyarul muslimin rahimakumullah. Kenapa kita sebagai seorang muslim ya terikat dengan keberadaan Palestina? Tidak bisa dipisahkan keberadaan kita sebagai seorang muslim dengan saudara kita di Palestina. Ada 2 alasan jamaah sekalian. Yang pertama, bahwasannya Yerusalem yang merupakan bagian dari Palestina ini menjadi bagian dari negeri-negeri Islam. Ya, menjadi bagian dari negeri-negeri Islam. Bahkan sejak Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau secara khusus Pak datang ke Al-Aqsa, datang ke Palestina. Untuk apa? Untuk menerima penyerahan kunci Yerusalem. Ya, dari Uskup Yerusalem Patriarch Sophronius
ya kepada Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab secara langsung. Jadi dari sini kita bisa tahu Pak bagaimana beliau memandang bahwa keberadaan Palestina adalah tempat yang sangat strategis. Sehingga beliau memberikan perhatian khusus dan bahkan datang langsung dari Madinah, nggak menunjuk wakil, nggak mengutus wakil, tapi beliau sendiri yang datang ke Palestina. Ini satu bukti yang pertama. Ya. Kemudian bukti yang kedua, bahwa kaum muslimin terikat dengan kaum Nasrani Yerusalem untuk melindungi negeri tersebut dengan adanya perjanjian Ailiyah. Ini 636, ya setahun kemudian baru penyerahan kunci Yerusalem kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan di dalam perjanjian ini jamaah sekalian, ya, Khalifah atau Amirul Mukminin diminta tidak mengizinkan orang-orang Yahudi tinggal bersama kaum Nasrani dan kaum Muslim di Yerusalem. Dan ini berlaku sampai akhir zaman Pak sebenarnya. Tapi sayang ya ketika tahun 1947 kekalahan Turki Utsmani dari tentara sekutu pada Perang Dunia Pertama, sehingga wilayah-wilayah yang menjadi bagian Turki Utsmani oleh sekutu, oleh Barat yang notabene kafir mereka, membagi-bagi wilayah Palestina. Termasuk Inggris menyiapkan tanah khusus di Palestina yang disebut dengan Rumah Nasional. Nah, oleh PBB ditindaklanjuti lagi setelah terjadi kekalahan perang Arab dengan Israel ya tahun 1947. Oleh PBB wilayah itu dibagi menjadi dua. Ya, satu bagian untuk Arab Palestina dan satu bagian untuk Yahudi. Nah, jadi Pak, dunia internasional turut terlibat di sini. Ya kita tahu siapa mereka-mereka yang punya kuasa di PBB kan, apalagi mereka yang punya negara-negara yang punya hak veto. Entah berapa kali sudah resolusi PBB dikeluarkan menyikapi konflik antara Palestina dengan Yahudi, selalu mentah ya di kancah internasional. Itulah mentalitas penjajah, itulah mentalitas orang kafir. Ya, ketika mereka terdesak, gencatan senjata, ketika gencatan sudah terjadi, ada beberapa kesepakatan, mereka melanggar. Dan inilah yang sampai kepada kita. Ketika bayi-bayi Palestina dibantai, anak-anak menjadi korban, ya lebih dari 20% setelah tanggal 7 Oktober sampai hari ini, itu adalah anak-anak yang jadi korban. Ada bentuk kepedulian dunia. Ya, pray for Palestina misalnya, seruan internasional. Ya termasuk bahkan di negeri kita sendiri yang notabene muslim terbesar dunia, sejauh mana perhatian kita. Ya, padahal ketika terjadi perang di Surabaya, pertempuran Surabaya, Pak, dunia Arab menyerukan untuk sholat gaib, kunut nazilah. Ya, kita, pemerintah kita belum dengar. Baru ada dari ormas-ormas kecil saja, Pak, dari ormas-ormas Islam, seruan untuk kunut nazilah. Ya, seruan untuk menggalangkan dana. Bahkan ketika Kedubes Palestina mengeluarkan himbauan kepada masjid, oleh pemerintah disalahin. Ya, dianggap itu sebagai tindakan yang tidak semestinya dilakukan katanya. Nah ini kan kita bingung Pak. Ya Allah. Ya, saudara-saudara kita memerlukan uluran tangan kita. Ya, tidak ada sikap tegas dari penguasa, justru ketika mereka meminta tolong kepada kita, minta doa dari kita, itu dianggap sesuatu yang non prosedural katanya, ya menanggal protokoler. Nah ironis Pak, ya sangat ironis. Ya sementara di negara-negara Barat, ya bagaimana rakyatnya leluasa menyuarakan. Ya, nah, ini juga satu bentuk keprihatinan kita. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah. Israel, ya kita nyebutnya mungkin bukan Israel Pak ya, seharusnya. Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya, Israel, sebutan nama lain beliau. Nah, kita mungkin lebih pas nyebutnya Yahudi atau Zionis, karena Yahudi dengan Zionis ini juga dua hal yang berbeda Pak. Sekalipun Zionis pasti Yahudi, tapi Yahudi belum tentu Zionis. Ya.
Nah, mereka mendeklarasikan berdirinya negara, ya kayak kita sebut sekarang ya negara Israel, memang nama negaranya. Ya. 15 Mei 1948, ya tokohnya adalah Ben David Gurion. Ya tokoh Zionisnya siapa Pak yang sama terkenal itu? Tokoh Zionis selain Ben David Gurion. Ya, ada satu lagi tuh tokohnya yang ya, selain Golda Meir. Ya, Golda Meir itu perdana menteri pertama Israel wanita. Yang ketika Al-Quds dihancurkan, diserang, dia merasa tidak bisa tidur nyaman. Tapi ternyata apa? Sampai besok pagi dia masih bisa tidur nyaman. Kenapa? Karena tidak ada tindakan perlawanan dari negara-negara Arab. Padahal dia sangat mengkhawatirkan itu. Nah, ini juga satu keprihatinan kita, Pak. Ya, sampai hari ini. Ya. Kenapa Saudi, UAE, ya, Bahrain belum memberikan perhatian secara khusus? Ya, sementara negara-negara yang seperti Turki, bahkan Rusia, ya, memberikan perhatian khusus, bahkan ingin mengirimkan ya pasukannya, ya, termasuk Afghanistan, minta izin kepada negara-negara yang akan dilalui wilayahnya untuk bisa masuk ke wilayah Palestina. Nah, banyak analisis mengemukakan, Bapak Saudara sekalian, karena mereka memandang keberadaan para mujahidin di Palestina, terutama yang dipelopori oleh kelompok Hamas, ya, yang notabene mereka ini memperjuangkan syariat, ya, itu bagi beberapa bagian negara Arab itu menjadi ancaman. Nah, sehingga mereka tidak memberikan perhatian serius. Ya, ancaman keberadaan penguasa. Ya, sebab ketika tegaknya khilafah, ya, bagi mereka itu ancaman besar. Ya, apalagi mereka notabene sekularisme begitu luar biasa. Ya, menguasai kepemimpinan di negara-negara tertentu. Nah, ini juga yang menjadi keprihatinan kita jamaah sekalian. Ya, ketika negara-negara sekitar Palestina ya tidak memberikan perhatian secara serius. Ya. Bahkan ketika Iran memberikan perhatian, wah dituduhlah Hamas itu Syiah. Ya, identik dengan Syiah. Ya, padahal kita tahu jalur Gaza itu adalah tanah kelahirannya para ulama-ulama besar kita. Ya, di situ ada Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, kemudian ada Imam Sufyan As-Tsauri, ada Imam Malik bin Dinar. Ya. Dan berdasarkan informasi dari Muhammad Hussein yang 12 tahun beliau di Gaza itu, Hamas itu bukan Syiah, tidak ada ciri-ciri Syiah di sana. Tapi siapapun yang memberikan perhatian kepada Palestina, ya, memberikan perhatian kepada Gaza terutama, ya diterima. Jangankan orang Syiah, orang kafir pun kalau memberikan bantuannya, ya, makanan, obat-obatan, tenaga medis itu tidak ditolak. Dan tidak ada syarat yang mengikat. Kalau ada syarat yang mengikat, maka mereka menolaknya. Ya, tapi di kita Pak ada yang nyinyir. Ya, dituduhlah Ismail Haniyah itu oportunis. Dituduhlah Hamas itu Syiah. Ya, bahkan tindakan yang dilakukan Hamas itu sebagai playing victim, sengaja jadi korban, ya, sengaja mengorbankan diri, serang Israel, mereka mundur, Israel serang Palestina, itu dianggap playing victim. Ini kita prihatin, Pak. Ya, padahal kita lihat apa kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, jika engkau tidak termasuk pembela Rasulullah SAW yang turun di medan perang, maka jadilah engkau termasuk para penjaga tenda pasukan. Ya, jagain tenda aja, Pak. Ya, jika engkau tidak mau melakukannya, maka jadilah salah seorang penonton yang mengharapkan kemenangan bagi kaum muslimin. Cukup nonton aja udah. Ya. Dan jangan sampai engkau menjadi yang keempat. Siapa? Orang yang menggembosin, yang orang nyinyir tadi. Ya, jadi di negara kita ini banyak Pak orang-orang nyinyir. Ya, termasuk buzzer yang memang notabene ternyata dia dibayar ya oleh Israel, ya oleh Yahudi. Karena apa? Yahudi mengerahkan buzzer-buzzer seluruh dunia untuk apa? Mempropagandakan kepentingan mereka. Ya, termasuk yang ada di Indonesia, Pak. Nah, Bapak kenal orang ini. Ya. Nah, ini kan yang luar biasa Pak komentar-komentarnya. Oh, ternyata ketahuan. Ya. Dia sudah berkunjung ke sana dan dia berdoa di tembok ratapan. Nah, ini kan bukan hoax, fakta.
Dan foto ini juga bukan nampak sebagai bentuk apa, face off ya, bukan bentuk rekayasa. Ya. Ini salah satu di antaranya, Pak. Ya. Jadi jelas sudah bagi kita siapa orang ini sebenarnya. Ya. Jadi kebenciannya, permusuhannya luar biasa. Dan yang kita hati-hati, Pak, mohon maaf, dia sekarang ada di barisan mana? Ya. Paslon 1, paslon 2, apa paslon 3? Bapak tahu sendiri dah. Ya. Dan berita-beritanya kan sudah beredar, Pak. Ya, paslon ini dekat kepada siapa, paslon ini dia minta tolong, minta bantuan siapa, kita udah tahu. Ya, makanya jangan salah pilih nanti sebelum kita menyesal pada akhirnya. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah. Inilah watak orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ya. Watak orang Yahudi yang pertama paling keras permusuhannya kepada kita orang Islam. Itu surat Al-Maidah ayat 82. Bahkan di situ kalimatnya pasti, Allah memastikan. Pasti kalian akan menjumpai orang-orang yang begitu keras permusuhannya kepada orang-orang beriman. Siapa mereka? Yahudi dan orang musyrik. Ya, musyrik ini bisa jadi orang kafir. Mereka bersinergi. Kemudian orang Yahudi ini wataknya angkuh, sombong. Ya, bahkan mereka membunuh para nabi dan rasul, paling banyak orang Yahudi. Membunuh para nabi dan rasul, pembangkang, suka menantang Allah, tidak mau bersyukur, kufur nikmat, ya, menjadikan Uzair anak Tuhan, Uzair ibnullah menurut keyakinan Yahudi. Kemudian munafik, suka berbohong, dusta, ini bagian dari kemunafikan. Ya, suka melanggar larangan Allah, suka berkhianat, tamak terhadap dunia. Ini mereka sekarang kuasai dunia, Pak. Ya, orang-orang terkaya dunia itu mayoritas adalah orang-orang Yahudi. Ya, di situ ada George Soros, ada Bill Gates, ada Mark Zuckerberg. Ya, nggak tahu kalau bosnya Tesla Yahudi bukan, teman? Ya, Elon Musk itu. Ya, ada Jeff Bezos, ada Warren Buffett. Itu orang-orang terkaya dunia itu notabene mereka Yahudi, Pak. Ya, menguasai kita. Secara ekonomi, secara teknologi, dunia informasi, ya, mereka kuasai. Food, fun, fashion, mereka kuasai semua. Nah, tamak terhadap dunia. Kemudian orang Yahudi ini suka mengubah firman Allah. Dalam halnya ada kitab Taurat. Ya, mereka sering rekayasa, mereka sering rubah. Pemakan riba, pelaku maksiat. Ini sifat yang melekat, ya, watak yang melekat pada orang-orang Yahudi. Makanya sayang, ya, aneh kalau kita mengaku muslim punya watak ini, Pak. Ya. Jadi apa bedanya kita dengan orang Yahudi? Ya, kalau kita punya watak yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang melekat pada, ya, orang-orang Yahudi. Nah, lantas apa yang bisa kita lakukan, jamaah sekalian? Nah, ini masih banyak, Pak, saudara kita berpikir begini. Ngapain juga kita mikirin yang jauh? Yang dekat aja kita masih banyak yang susah. Ya, boro-boro mikirin negoro katanya. Ya, besok makan apa saja saya nggak tahu. Ya, jadi banyak saudara-saudara kita, ya, cara berpikirnya apa? Skeptis. Ya, cara berpikir sempit, suuzon, ananiah, nggak mau peduli. Kok ini bahaya, apalagi kalau dipersentasekan, yang demo, yang menunjukkan aksi itu nggak seberapa persen dari mereka yang memang ya sama sekali tidak ada kepedulian. Ya karena mereka berprinsip, ya ngapain juga mikirin yang jauh, ngapain juga mikirin orang lain, hidup kita aja susah. Nah, disinilah masalahnya, Pak. Ketika kita tidak peduli kepada saudara kita, ketika kita tidak mau menolong saudara kita, ya, ketika kita acuh dan cuek terhadap apa yang menimpa saudara kita, maka Allah juga tidak akan peduli kepada kita. Ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun, kan kata Allah begitu. Kalau kamu lupa kepada Allah, kamu lupa apa yang Allah minta, kamu lupa Allah, kamu nggak peduli apa yang Allah perintahkan, maka Allah juga nggak memerlukan kamu. Allah juga akan lupakan kamu. Jadi sikap kita yang skeptis tadi justru membuat kita susah juga, semakin susah. Tapi coba ketika kita susah, kita tunjukkan kepedulian kita. Ya, ciri orang beriman, apa kata Allah, Pak, di dalam surat Ali Imran 134?
Ya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anin nas. Orang yang bertakwa itu orang yang dia bisa berinfak ketika lapang maupun ketika dia susah. Jadi ketika kita susah pun kita tunjukkan kepedulian kita. Sesungguhnya kita orang bertakwa. Tapi ketika kita susah, kita tidak mampu menunjukkan kepedulian kita. Kita tidak mampu berinfak karena sayang, karena lebih peduli pada diri dan keluarga kita. Maka disitulah ketakwaan kita patut dipertanyakan. Ya, ini udah ada kantongnya belum, Pak? Udah kelilingnya kapan tadi? Ya, mudah-mudahan nggak kurang dari 1 jam bisa terkumpul 1 miliar, Pak ya. Kalau Ustaz Adi 6 hari bisa kumpul 6 miliar, ya. Berapa hari, Pak? Ya, 6 hari 30 miliar. Ya, mudah-mudahan dari sahabat Aqsa atau siapapun ya melakukan aksi sunduk ya atau aksi pengumpulan infak. Ya, insyaallah ya Allah mudahkan. Ya, terutama kita. Ya, 1 rupiah pun bagi mereka sangat berharga, Pak. Ya, jadi berikan infak yang terbaik. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang seperti ini, Pak. Masa bodoh. Ya, nggak mau peduli, nggak mau berpikir, ya, tentang bagaimana nasib yang menimpa saudara kita. Nah, masyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa sudut pandang yang mesti kita tunjukkan, ya. Kita ini pada posisi yang mana? Tadi di awal sudah saya sampaikan, kalau kita cuma melihat sebatas solidaritas kemanusiaan, ya kita belum apa-apa, Pak. Dibanding di situ ada namanya Rachel Corrie. Masih ingat beberapa tahun yang lalu dia pasang badan, ya ketika bulldozer Israel menghancurkan pemukiman saudara-saudara kita, ya terutama di perbatasan jalur Gaza. Ya Rachel Corrie ini rela badannya dilindas oleh bulldozer Yahudi, padahal dia bukan Muslim. Ya, kemanusiaan. Dan berapa banyak ya orang-orang yang menjadi sukarelawan turun terjun langsung ke sana, ya atas dasar kemanusiaan. Cukup jadi manusia saja. Kalau kita mau dibilang manusia, tunjukkan kepedulian. Tapi kalau kita tidak peduli, ya jangan-jangan kita bukan dari kalangan manusia. Nah, itu dia, Pak. Ya, jangan-jangan kita bukan dari kalangan manusia. Kenapa? Karena kita tutup mata. Asik makan di meja makan di restoran yang mewah sambil tertawa terbahak-bahak, sementara tayangan televisi menunjukkan bagaimana ya penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Pemandangan yang kontras. Ya, dari situ saja patut dipertanyakan. Ya, rasa kemanusiaan kita. Ya, bahkan sampai ada anak-anak makan rumput, Pak. Ya Allah. Ya, makan rumput. Ya, sekalipun katanya itu di Syria, ya bukan di Palestina. Tetapi itulah penderitaan mereka luar biasa. Ya. Yang pertama tuh, ya melihat dari sudut pandang kemanusiaan. Ya, karena orang kafir pun, ya mereka ada yang peduli. Ya, bahkan dari sebagian kecil orang-orang Yahudi, mereka sebenarnya menentang, ya. Theodor Herzl, Pak, ya itu tokohnya, ya Zionis Theodor Herzl. Ya selain Ben David Gurion tadi adalah Theodor Herzl. Nah, ini sempat diludahin oleh Sultan Hamid II. Ya, ketika dia datang, ya merayu Sultan untuk minta bagian wilayah, oleh Sultan diludahin. Ya, Sultan Hamid II kekhalifahan terakhir Turki Utsmani. Tapi sekarang, ketika runtuhnya kekhalifahan, kita asik, Pak, dengan negara masing-masing. Ya, kalaupun peduli hanya sebatas ya bantuan selesai atau sebatas keprihatinan. Ya. Nah ini yang pertama. Nah yang kedua, sebagai sebuah bangsa, kita pandang Palestina bagaimana peran mereka, jasa mereka terhadap kita bangsa Indonesia. Ya, mereka lah yang awal-awal mempelopori, ya bahkan mempengaruhi negara-negara Muslim lain. Ya, seperti Mesir misalnya, untuk apa? Untuk mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus tahun 45. Palestina punya andil besar, muftinya juga punya andil besar. Bahkan para ulama di sana rela mengeluarkan dananya, uangnya untuk apa? Membantu Indonesia di awal-awal kemerdekaan.
Punya jasa besar. Dan ini tidak bisa dilupakan, tidak boleh kita lupakan dalam sejarah. Jangan sampai anak-anak kita nanti nggak tahu. Ya, ketika kita Indonesia masih tertatih-tatih, ya, baru saja diproklamasikan siapa orang yang mendukung. Ya. Nah, faktanya di dunia sampai hari ini, Pak, kurang lebih dari 170-an negara, ya, masih banyak negara-negara yang belum mengakui keberadaan Palestina. Inilah yang mereka terus berjuang. Ya. Ya, ironisnya negara penjajah, ya, justru diakui keberadaannya. Ya, bahkan kan Amerika memindahkan ibu kotanya dari Tel Aviv, kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ya, sekalipun secara de facto Tel Aviv masih ibu kota negara Israel, ya, tapi dunia internasional sudah tahu ketika ada kedubes di situ, ya, persepsi orang bahwa oh, jangan-jangan Israel Yahudi ini sudah memindahkan ibu kotanya ke Yerusalem. Itu kan dulu mendapat penentangan yang keras juga dari dunia internasional. Dan itu secara hukum internasional, ya, akan mengakui orang ketika kedubes itu pindah ke satu wilayah, maka dikatakan bahwa itu menjadi ibu kota dari negara tersebut. Nah, inilah yang sampai hari ini juga isunya sekarang tenggelam. Ya. Jadi pandanglah Palestina sebagai negara yang punya andil besar. Ya, bahwa mereka punya peran yang luar biasa ketika Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Bukan saja dukungan, bukan saja diplomasi, ya, tetapi juga mereka menyumbangkan hartanya, ya, menyumbangkan uangnya. Ya, bahkan ketika gempa tsunami Aceh, gempa Jogja, mereka yang sedang susah, Pak, kumpulin bantuan, kumpulin donasi, kirim ke Indonesia, bayangkan. Ya. Perhatian yang serius, ada ikatan emosional yang luar biasa. Ya, antara kita kaum muslimin di Indonesia dengan saudara kita di Palestina. Nah, ini yang ketiga, Pak, harusnya kita posisikan diri kita. Ya, memandang Palestina dari sudut pandang bahwa kita adalah muslim. Ishadu bi anna muslimun. Tunjukkan bahwa kita ini muslim, bukan sekedar manusia, tapi manusia yang muslim. Manusia yang mengaku beriman, manusia yang mengaku sebagai bagian dari umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sebatas mana pembuktiannya? Ya, jamaah sekalian. Dalilnya kita sudah hafal semua. Ya, baik dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Udah hafal kita, Pak, dalil-dalilnya itu. Udah khatam kita kaji. Ya. Tapi di mana pembuktiannya? Ya. Apa yang bisa kita lakukan, jamaah sekalian? Ya. Jadi ini pertanyaan yang pas buat kita, ya. Bukan sekedar solidaritas kemanusiaan. Nah, ini beberapa upaya yang bisa kita lakukan, ya, jamaah sekalian. Ya, agak gelap ya. Yang pertama, ini yang paling minimal, Pak. Ya. Tadi dari apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, apa? Cukup jadi penonton. Cukup jadi penonton. Ya. Yang penting kita jangan nyinyir, ya, kita jangan gembosin, nonton aja, lihat aja. Ya. Tapi tetap berharap kemenangan ada di kaum muslimin. Kemudian perbanyak doa. Dalam banyak kesempatan, Pak. Kalau doa itu kan kesempatannya lebih banyak. Ya. Seperti halnya kita melakukan aktivitas keseharian kita kan tidak lepas dari doa. Ya, maka sudah semestinya juga doa ini, ya, kecuali di tempat-tempat terlarang, ya, kita tidak doa di situ. Ya, perbanyak doa. Ya, agar Allah memberikan kekuatan, ya, kesabaran. Kan banyak seruan, Pak, ya, dari Hasan Nasrallah membaca ayat-ayat tertentu, ajakan untuk membaca surat Al-Fil, ya, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan, ya, pasukan burung untuk menghancurkan mereka. Nah, ini upaya yang ringan, upaya minimal. Ya, doa. Kemudian masuk wilayah khusus dalam tahajud kita, dalam sholat hajat kita, dalam sholat gaib kita. Pak, bersolat gaib belum? Pak, korban udah 4.000, Pak, lebih. Yang luka sudah 10.000. Masa sampai detik ini belum sholat gaib juga buat saudara kita? Di mana hati nurani kita, Pak? Masih pantas kita ngaku muslim? Kalau sholat gaib yang nggak sampai 5 menit saja kita
Enggan. Sholat. Kalau perlu sehari 2 kali, siang, malam. Karena setiap hari saudara kita gugur di sana. Setiap hari saudara kita ada yang meninggal. 1 detik 2 orang meninggal, 4 lahir, Pak. Itu siklusnya. Sempatkan, dan gak harus berjamaah. Kita bisa sholat sendirian setelah duha, atau setelah qobliyah atau ba'diyah, sholat fardu misalnya. Yang penting sempatkan. Ya, sempatkan untuk bisa sholat gaib. Mungkin kalau tahajud, sholat hajat, ya agak berat perjuangannya, waktunya. Ya, ini sholat gaib, Pak, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, masih kagak mau. Ya kan kebangetan, Pak. Ya, nggak pakai ruku, nggak pakai sujud, Pak. Cukup berdiri aja udah takbir 4 kali, kayak kita sholat jenazah. Ya, kalau bisa setiap hari, udah 4.000 lebih, Pak, yang meninggal, yang gugur. Sebelumnya juga ada 4.000 lebih saudara kita yang meninggal di Afghanistan, ya, akibat gempa. Sepi, tidak ada seruan sholat gaib. Kita juga bingung, ya Allah, di mana pedilihan kita? Ya, ada ribuan saudara kita yang meninggal akibat gempa di Afghanistan, ya, termasuk akibat serangan dari Yahudi. Ya, jadi nggak harus nunggu berjamaah, sholat di rumah sendirian. Ya, kalau perlu sebelum tidur, sebelum witir, sebelum kita tutup dengan witir, biasakan sholat gaib. Ya, kita doakan saudara-saudara kita yang wafat hari ini. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Minimal itu doanya di takbir ketiga. Ya, sholat gaib. Kemudian yang berikutnya, perbanyak sholawat asgil. Ya, apa sih fadilah salawat asgil? Salawat asgil ini, ya, adalah salah satu doa kita agar orang-orang zalim itu, ya, mereka sibuk dengan sesama orang-orang zalim. Wa asgili zalimin bizzalimin. Ya. Ya, termasuk di Indonesia, di negeri kita nih. Orang-orang zalim biarkan mereka sibuk dengan sesama mereka. Ya, mereka cakar-cakaran sesama mereka. Nah, ini Pak, sunduknya udah beredar, ya. Siapkan infak terbaik yang bisa kita berikan. Ya. Kotaknya jalan, jangan sampai lewat, ya. Rp1 amat sangat berharga. Ya, bismillah, ya, insyaallah. Baik, masyarakat muslimin rahimakumullah. Saya yakin udah pada hafal, Pak, salawat asgil. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asgili zalimin bizzalimin. Ya, itu diantaranya itu. Ya, kemudian membaca kunut nazilah di dalam sholat-sholat kita. Nah, ini juga banyak yang luput, Pak. Ya, karena tidak masif diinformasikan seruannya. Ya, Dewan Dakwah udah keluarkan seruan dari awal. Ya, Ustaz Adian Husaini sudah sampaikan kunut nazilah. Ya, tapi kita belum dengar dari MUI, ya, belum dengar dari ormas-ormas besar Islam di negeri ini. Ya, kunut nazilah. Ya, tidak hanya sholat subuh, ya, kunut nazilah kita bisa baca dalam sholat 5 waktu kita. Kemudian Bapak Saudara sekalian, yang hadir di sini semuanya punya HP, saya yakin itu. Ya, nah maka gunakan HP kita ini sebagai sarana perjuangan kita. Kita punya HP bukan sekedar entertain, ya, kita punya HP bukan sekedar untuk komunikasi, tapi kita punya HP menjadi sarana jihad. Ya, bagaimana? Ya, apa yang bisa kita lakukan? Kita share informasi-informasi berkaitan dengan apa yang menimpa saudara kita di sana. Ya, informasi, gambar, foto, grafis, flyer atau apapun namanya, video, ya, ini boleh jadi akan menjadi penyemangat, Pak. Ketika saudara-saudara kita di sana mereka ditimpa kesusahan yang luar biasa, tahu kalau ada saudara-saudaranya di belahan bumi yang lain peduli, mereka pun akan timbul optimisme, timbul semangatnya. Ya, makanya anak-anak di sana, Pak, ketika ditinggal ayahnya, memang ada yang sedih, ada yang menangis. Tapi tidak sedikit juga mereka yang bangga. Ya, menunjukkan kebanggaannya kalau ayahnya syahid. Dan sudah banyak karamah-karamah yang Allah tunjukkan. Ya, darahnya segar, harum semerbak mewangi. Ya, itulah yang Allah tunjukkan kepada kita. Ya, bahwa
Mereka tidak mati. Ya, bal ahya walakin la tash'urun. Mereka hidup ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak punya WA, punya FB, punya Twitter, punya IG ya. Mungkin juga punya TikTok, punya YouTube. Nah, gunakan itu, Pak. Ya, update status berkaitan dengan nasib saudara kita. Supaya apa? Supaya orang tahu, supaya orang lihat, supaya orang baca. Ya. Ketika mereka melihat sesuatu berita yang menyenangkan, alhamdulillah ya Allah. Setidak-tidaknya mereka mengaminkan lantunan doa, video doa, tulisan doa yang kita kirimkan. Ya. Berapa banyak kita punya grup, ya satu grup saja misalnya kalau satu grup WA lebih dari 200 orang, ya kita kirimkan. Kita punya 5 grup sudah 1000 orang paling tidak. Lakukan, Pak. Jadi jangan sampai HP kita nih itu tadi ya hanya sekedar hiburan, entertain, hanya sekedar informasi, tapi dia bisa menjadi sarana jihad. Kenapa? Karena di media-media mainstream tidak di share, tidak dipublish. Bahkan Facebook bisa saja dia menyensor, dia memblokade sampai akhirnya kita bisa ditunda dulu atau bahkan ya tidak diizinkan lagi untuk berbagi manakala kita kirimkan ya hal-hal yang menurut mereka dianggap melanggar komunitas. Ya tapi lakukan. Ya. Ya karena kita tahu siapa pemiliknya. Ya, Facebook ya, Yahudi. Kemudian berjihad dengan harta yang kita punya. Nah ini Pak, saat ini. Jangan tunda sampai besok Pak. Belum tentu kita keluar dari masjid ini kita masih hidup. Belum tentu Bapak bangun dari Bapak duduk sekarang masih hidup. Itulah yang dikatakan Mu'az bin Jabal ketika ditanya oleh Rasulullah. Karena saya tidak tahu ya Rasulullah. Setelah saya berdiri dari sini, saya melangkah apakah saya masih hidup atau tidak. Jangan tunda sampai besok. Kesempatan hari ini kita berinfak, keluarkan. Ya, berbuat baik, bersegera wasaring ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Jangan kita tunda. Jihad ekonomi. Nah, ini juga yang tidak kalah pentingnya jamaah sekalian. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Stop mengkonsumsi, membeli produk, barang, jasa ya yang jelas dia adalah punya Yahudi. Mungkin kalau kita menyetop sama sekali kita belum bisa, minimal kita kurangin. Minimal. Ya. Food, makanan. Berapa banyak Pak produk Yahudi yang kita tahu? Ya, McD jelas-jelas terang-terangan dia sokong Yahudi dengan mengirimkan makanan. Ya, KFC, Starbucks. Ya. Terus Johnson & Johnson, Unilever, termasuk Danone. Ya, Danone Group. Itu jelas Pak, milik Yahudi. Nah ini cabang-cabangnya banyak. Ya, kecil sekali Pak, tidak nampak. Ya. Ya, tapi dari situ kita bisa tahu, oh ternyata produk-produk ini adalah milik Yahudi. Nestle, Coca-Cola, Unilever, Danone, ya, Kellogg's, Mars, Mondelez, ya, Whiteley, ya, termasuk, mohon maaf, yang merokok, ya, Philip Morris. Ya, di situ ada produknya Marlboro. Nah, itu kan punya Yahudi, Pak. Ya. Jadi selama ini tanpa sadar kita menyumbangkan uang kita untuk digunakan oleh Yahudi ya untuk beli peluru, belanja senjata yang digunakan untuk membantai saudara-saudara kita. Ya. Kan ironis, Pak. Kita berteriak-teriak tapi kita mendanai. Ya. Berteriak, menolak, protes, tapi tanpa sadar kita mendanai mereka. Apa namanya itu Pak kalau bukan munafik? Iya. Ini produknya Pak, ya ada Nokia, Calvin Klein, ya untuk jasa informasi CNN, Disney, ya, Kiwi, Johnson & Johnson, Huggies, Sankis, ya, Giorgio Armani, ya IBM, nah termasuk nih ya Microsoft, Bill Gates kita tahu, ya. Nah ini minimal upaya kita nih, ya kalau memang tidak bisa menyetop sama sekali ya kita komputer kita semuanya softwarenya IBM, ya Microsoft, ya paling tidak kita mengurangi Pak, ya karena kita menghindari 100% ya mungkin belum mampu kita, ya kalau nggak stop sama sekali, ya kurangin, ya produk-produk ini.
Ya, jadi masyarakat muslimin rahimakumullah, itulah upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Ya, tentu masih banyak lagi ya upaya-upaya lain yang bisa kita lakukan. Ya, berjihad dengan tenaga, ya menjadi relawan misalnya, ya melakukan aksi damai. Nah ini kan alhamdulillah di beberapa kota-kota di Indonesia ya sudah turun ke jalan. Ya, Jakarta, Bandung kemarin, Jawa Barat, terus Medan, ya Jogja, Surabaya. Bahkan kota-kota kecil seperti Tasikmalaya, ya, nah, cuma Bekasi Pak belum ada suaranya ini. Ini juga lagi-lagi kita prihatin. Ya, apa ketika kita berpikir udah ada di Jakarta, Bekasi nggak perlu. Nah ini juga, ya hati-hati kita. Ya, jadi seolah-olah kita sayang kalau mengeluarkan tenaga kita, ya berpanas-panas, ya demi untuk saudara kita merasa bahwa itu nggak penting, itu nggak perlu. Nah, inilah hati-hati Pak. Ya, kalau nggak bisa jadi penonton, ya, kalau nggak bisa jadi penonton, yang penting jangan gembosin, ya, jangan nyinyirin, ya. Berjihad dengan nyawa, kalau masih memungkinkan, ya. Kita bersyukur ada wakil kita Pak, yang gabung di Izzuddin Al-Qassam, ya, Brigade Izzuddin Al-Qassam. Ya, mereka tinggalkan izin keluarganya, ya memang syaratnya harus restu ibu. 3 bulan berturut-turut sholat subuh berjamaah di masjid, ya punya hafalan ya antara 1 sampai 5 juz minimal, ya bisa bergabung tuh di sana. Dan itu dari beberapa banyak negara, ya termasuk dari Indonesia ada lah perwakilan kita di sana. Ya, jadi kalau bapak-bapak punya anak muda secara fisik memungkinkan, ya tidak ada salahnya kirim Pak. Ya, dulu kan ada sahabiah Pak, suaminya gugur medan perang bersama Rasulullah. 3 anak laki-lakinya semuanya gugur di medan perang. Ya. Kemudian sahabat yang melihat, kenapa ibu masih sedih? Kenapa ibu menangis? Oh, saya tidak sedih. Saya tidak menangis. Ya. Saya hanya mengekspresikan. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang bisa saya kirim lagi untuk berjihad bersama Rasulullah. Yang dia tangisi itu Pak, bukan meninggalnya, bukan syahidnya suami dan anak-anaknya. Karena dia tangisi apa? Karena tidak ada lagi yang saya bisa kirim, ya, untuk mendukung, ya, perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada di Indonesia Pak ya orang tua yang bersikap seperti itu, ya rela kalau anaknya ya diberangkatkan ikut berjihad. Ya, di Palestina. Karena kita tahu Pak ada beberapa YouTuber ya orang Indonesia, ada Muhammad Hussein, ada Bang Onim, ya juga ada beberapa relawan yang bertugas di Hilal Ahmar ya, di rumah sakit Indonesia ya di sana di bulan Sabit Merah juga, yang mereka berani ambil resiko. Ya, ya karena Israel laknatullah Pak, Yahudi laknatullah alaih ini rumah sakit pun menjadi target. Ya, padahal larangan dunia internasional mereka ya tidak boleh menjadikan rumah sakit sebagai target. Ya, baik, itulah jamaah sekalian, ya upaya-upaya yang bisa kita lakukan mulai dari yang paling ringan ya sampai yang paling berat itu tadi berangkat langsung ya menuju ke TKP, ya memberikan perhatian khusus ya kita korbankan ya wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi yang Allah tuntut dari kita adalah berjihad di jalan Allah dengan amwal, dengan harta. Ya, kalau harta juga kita sayang atau harta juga mampu kita lakukan, ya masih ada tuntutan lagi dari Allah wa anfusikum. Ya dengan nyawa kalian, dengan jiwa kalian. Ya, baik, mudah-mudahan jadi manfaat buat kita. Ya, kita bisa. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya terkait dengan tema yang kita bahas ya. Nah ini ada yang menarik Pak. Ya. Ada sepucuk surat gitu. Ya ahlal Gaza, nahnu la nabki alaikum. Man mata minkum mata syahidan wa man asa minkum asa azizan. Nahnu nabki alaina. Apa artinya Pak? Mereka nggak perlu tangisan kita. Ya. Bahkan mereka bilang cukuplah kalau kalian nggak bisa datang ke sini, biarkan kami yang mewakili untuk membela Al-Aqsa. Ya. Jadi kita tidak menangisi mereka pada hakikatnya.
Yang kita tangis itu diri kita. Ya, yang kita tangis itu diri kita, Pak, sebenarnya. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong mereka. Ya, kita dia memberikan perhatian yang serius. Ya. Nahnu nabki alaina, ya, sesungguhnya kami ini menangisi diri kami sendiri. Ya, diri kita sendiri. Ya. Nah, sekalipun setiap hari mereka mendapatkan ujian yang berat, ya, tapi pada hakikatnya kita lah yang menangisi diri kita. Ya, termasuk kita menangisi para penguasa muslim yang kaya, ya, kekayaannya yang luar biasa, tapi belum tergerak hatinya untuk menolong ya saudara-saudara sesama muslim di Palestina. Itu yang kita tangisi, Pak. Ya, ini data terakhir. Oh, bukan terakhir, Pak. Ini 2 hari yang lalu. Yang selalu update. Ya, sudah 13.000, hampir 14.000 yang luka, ya, yang wafat sudah hampir mendekati angka 4.000. Ya, 4.000 orang, ya. Bisa kita bandingkan, Pak, ya. Pada perang Amerika di Afghanistan itu di tahun 2019, ya, dalam 1 tahun itu menjatuhkan bom 7.423 bom 1 tahun. Tapi serangan Yahudi ke Palestina, ya, hanya dalam waktu 6 hari itu sudah 6.000 bom. Bayangkan, Pak. Bagaimana menderitanya mereka. Ya. Di Afghanistan, Amerika setahun 7.423 bom. Ini 6 hari Yahudi sudah menjatuhkan 6.000 bom. Ya, dalam 6 hari. Ya. Baik, semoga ini jadi penggugah, ya, buat kita. Ya. Dan kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah memberikan kekuatan, kesabaran, ya, hingga pada akhirnya Allah berikan kemenangan. Ya, insya Allah tanda-tanda kemenangan, ya, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan udah dekat, Pak. Ya, dan itu bermula dari negeri Syam. Ya. Nah, kita tahu gembongnya ini, ya, war criminal, ya, Benyamin Netanyahu. Pendahulunya sudah disiksa oleh Allah, ya, mati 8 tahun belum dikuburin. Ya, matinya perlahan selama 8 tahun dia koma, ya, Ariel Sharon. Nah, ini tinggal giliran Benyamin Netanyahu. Baik, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ya, tutup ya. Ya, baik, jemaah sekalian. Kita, ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran, ya, untuk kemudian kita amalkan apa yang bisa kita lakukan, ya, sebatas usaha minimal sekalipun. Ya, tapi itu sudah cukup, insya Allah. Nanti sampai kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mengaku muslim, mengaku menjadi bagian dari umatnya Rasulullah Muhammad SAW, tapi ternyata kita tidak melakukan apa-apa, ya. Kita tutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru lakal mulku kama yanbaghi li dzaljalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tarfa'una biha lad darajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izal Islam wal muslimin. Allahumma izal Islam wal muslimin. Allahumma izal Islam wal muslimin. Allahumma ansurul muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurul muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurul muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurul muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma ansur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad.
Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma rzuq li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur li ummati sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.